Selamat sore dan shalom ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih menyertai memelihara kami sampai pada saat ini dengan tiada kurang suatu apapun. Bapa, kami akan masuk dalam ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya Tuhan mau menyertai, memberkati, menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami hanya ada di dalam ibadah ini. Dan bagi kami yang akan menebarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, urapi kami, sehingga firman yang kami beritakan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi ibu-ibu dan orang-orang yang mendengarkannya. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah jadi dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Tema dari perenungan kita pada sore hari ini saya ambil dari arti dari Ebenezer, yaitu sampai di sini Tuhan menolong kita. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampai di sini Tuhan menolong kita tidak berbicara tentang pertolongan Tuhan yang telah selesai, namun bicara tentang inilah pertolongan Tuhan yang sudah dimulai dan akan terus berlanjut. Apa yang dilakukan Samuel seharusnya membantu kita untuk dapat memperhatikan momen-momen dalam hidup kita di mana ada saat-saat yang perlu kita ingat, di mana Tuhan bekerja dengan dahsyat menolong kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan kita akan pengalaman berjalan bersama pertolongan Tuhan di hari-hari kemarin hendaklah menjadi modal iman dan pengharapan akan pertolongan dan pemeliharaannya di masa-masa yang akan datang. Dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Meski sudah berusaha dengan segenap kemampuan kita. Sesungguhnya disinilah letak kedewasaan iman dan cara berpikir kita diuji. Mengucap syukur mudah dilakukan ketika semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja sesuai dengan rencana kita. Namun, ucapan syukur yang Tuhan maksud adalah mampu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan tidak hanya bekerja lewat keajaiban besar yang mencengangkan, tetapi Ia juga bekerja lewat masalah yang kita alami. Bahkan lewat sesuatu yang kita sebut sebagai musibah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, umat yang dikasihinya.
di tengah badai kehidupan pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 yang menyerang dunia pada saat ini, di mana terjadi kepurukan di bidang ekonomi, banyak orang yang meninggal. Ada juga mungkin banyak rencana kita yang harus tertunda atau bahkan tidak kesampaian. Target-target yang sudah diharapkan tidak tercapai dan lain sebagainya. Masih sanggupkah kita berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita? Itu artinya, bila di masa yang lalu Tuhan sudah tolong, tentu di masa depan Ia juga akan terus bekerja membela hidup kita. Bahwa hingga hari ini kita masih bisa tegak berdiri, itu adalah anugerah besar yang patut diberi ucapan syukur. Karena Tuhan adalah penolong dan pemelihara hidup kita. Bukalah mata dan hati kita lebar-lebar dan temukanlah perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Lalu katakan terima kasih kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah ibu-ibu, kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 379 ayatnya yang keempat, yang mau dibimbing oleh Tuhan. Saja waktunya, bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Baiklah ibu-ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Kembali puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik. Engkau telah melayakkan kami untuk memuji nama kemuliaan-Mu dan mendengarkan serta merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, biarlah pujian kami boleh berkenan kepadamu, dan firman yang telah kami baca, dengarkan dan renungkan ini boleh mengambil bagian di dalam batin hati kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kami menjalani hari hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa buat ibu-ibu PKPR Gereja POK Jemaat Lahai Roy. Kiranya Tuhan mau menyertai mereka semua. Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara langsung ya Tuhan, tetapi kiranya Tuhan mau menyertai mereka di rumah tangga mereka masing-masing, di dalam segala tugas tanggung jawab yang mereka emban, di dalam pergumulan masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini bagi mereka semua. Tuhan, kiranya Engkau memampukan mereka dalam menjalani hari hidup ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap mengucap syukur, sekalipun pada saat ini
Engkau tahu keadaan tidak dalam keadaan yang baik. Tetapi Tuhan, kami mohon, biarlah kami tetap bersandar penuh, berpengharapan penuh hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sehingga kami dimampukan menjalani hari hidup ini ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah penolong dan pemelihara hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga mau berdoa buat ibu-ibu PKPR yang pada saat ini berada di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menyertai dan memberkati mereka. Memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Sehingga dengan berkat Tuhan, mereka boleh dipulihkan dari kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Bagi mereka yang dalam pergumulan masalah, Tuhan memampukan mereka untuk menjalaninya. Tuhan memberikan roh hikmat sehingga mereka boleh melihat jalan keluar mana yang harus mereka tempuh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapakku. Lalu Bapa, kami juga mau berdoa buat Ibu Pendeta Deborah Tiku Ampulembang sebagai Gembala Sidang Jemaat Pok Lahai. Tuhan juga kiranya mau memberikan kekuatan, kesehatan, roh hikmat kepadanya, sehingga ia dimampukan di dalam menjalani tugas pelayanannya, juga di dalam ia menjalani rumah tangganya. Terima kasih Tuhan. Lalu Tuhan, kami juga mengucap syukur karena pada saat ini Engkau boleh melayakkan kami untuk memberikan korban persembahan. Tuhan berkenan memberkati persembahan yang telah dikumpulkan ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat untuk dapat kami pakai dalam pelayanan di PKPR Gereja Pok Jemaat Lahai Roy ini. Terima kasih Bapakku. Lalu inilah seru doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami ini Bapa, yang kami alaskan bukan dengan nama lain, melainkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah ibadah PKPR Gereja Pok Jemaat Lahai Roy pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Amin.